Sampailah hidup sejahtera menuju NTT baru. Bersama kita pertahankan NTT sebagai provinsi ternak. Tingkatkan mutu produk ternak. Kembali acara laporan TVRI hadir untuk Anda. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan sebagai bentuk pengetahuan kepada masyarakat bagaimana mengenal pangan yang asuh. Asuh dalam artian aman, sehat, utuh, dan halal, khususnya bagi pangan-pangan yang berasal dari hewani. Dan saudara, saat ini kami berada di Kompleks Rumah Potong Hewan Noel Baki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, di mana revitalisasi rumah potong hewan merupakan sesuatu yang penting dalam kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen. Proses butcher ataupun pemotongan hewan dan berbagai aspek di dalamnya termasuk sistem dan sumber daya manusia dipandang sangat penting untuk mewujudkan pangan yang asuh tersebut. Dan saudara, mari kami ajak Anda untuk menyimak acara ini selengkapnya. Pada kesempatan ini kita bersyukur kehadirat Sang Halik, Sang Maha Pencipta, karena kegiatan ini bisa kita laksanakan pada hari ini, dan tentu kita berharap bisa lancar sampai akhirnya. Bapak Direktur, dalam kegiatan ini kami melihat Bapak tidak salah pilih, karena Bapak memilih dua raksasa besar, yaitu RRI dan TVRI. Karena pada kesempatan ini kami dapat sampaikan dan juga kepada pendengar bahwa Radio Republik Indonesia adalah radio bangsa ini yang memproklamirkan proklamasi yang pertama adalah RRI. Dan inilah sebagai dasar kami mengatakan kepada Bapak bahwa Bapak tidak salah pilih, bahwa RRI lah yang memiliki jejaring yang terluas di Indonesia, 86 stasiun RRI di seluruh Indonesia. Begitu juga TVRI yang ada di Indonesia. Untuk itu, Pak Direktur dan rombongan, pada kesempatan ini adalah kegiatan yang kedua yang kita lakukan tahun lalu di arah ketinggian, dan sekarang kita mengarah ke kabupaten. Kami bangga, kami merasa senang karena Bapak memilih Nusa Tenggara Timur menjadi tempat kegiatan ini. Untuk itu, kami berharap dengan kegiatan yang kita lakukan hari ini memiliki makna dan memiliki arti kepada masyarakat, terutama yang menggunakan apa yang kita lakukan pada hari ini. Dan kepada pendengar RRI juga dan pemirsa TVRI kami ucapkan terima kasih, dan marilah kita saling dukung-mendukung demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Pak Direktur dan Bapak Gubernur atau yang mewakili, saya tidak berpanjang-panjang karena ini panas, dan walaupun panas tapi kita berniat baik. Semoga ini menjadi abadi dan berhikmah kepada bangsa kita yang tercinta. Pada siang ini saya sangat berbahagia sekali. Tadi dari pihak RRI telah menyampaikan ini yang kedua kali. Mungkin bertanya, kenapa kok yang kedua kali? Nanti akan saya sampaikan. Saya sangat senang para hadirin telah hadir di sini, meluangkan waktu dan kesempatannya untuk hadir di acara menggugah kesadaran bersama. Bagaimana kita memproduksi dan mengkonsumsi pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Isu terhadap pangan asal hewan ini semakin strategis, semakin dituntut, semakin menjadi tuntutan masyarakat yang semakin sejahtera. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan faktor apa yang menyebabkan Provinsi Nusa Tenggara ini
terpilih dalam rangka menggugah kesadaran bersama. Minimal ada 3 faktor. Yang pertama adalah Provinsi NTT adalah mempunyai competitive advantage, mempunyai keuntungan komparatif, terutama terhadap industri peternakan itu. Yang kedua, selain comparative advantage itu juga komparatif kompetitif. Keuntungan komparatif itu tidak berarti manakala tidak dieksplor untuk menjadi kepentingan kompetitif yang mampu mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayah ini. Yang ketiga adalah tuntutan pasar, tuntutan masyarakat terhadap pangan-pangan asal hewan yang semakin hari semakin meningkat sejalan dengan tingkat kesejahteraannya. Jauh sebelum 2 tahun yang lalu sudah sampaikan, wilayah-wilayah yang berkembang, baik itu tingkat pariwisatanya, tingkat komersialnya, itu akan menjadi tujuan-tujuan baik itu domestik dan internasional turis. Di balik itu akan menuntut juga bukan hanya infrastruktur, bukan hanya adalah komunikasi dan informasi, tapi juga yang tak kalah penting adalah kebutuhan primer masyarakat manusia, itu adalah kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan tidak cukup hanya bersumber karbohidrat, tapi harus adalah berubah tadi. Semakin meningkat kesejahteraannya, semakin meningkat tingkat kelas menengahnya, tentunya akan menuntut pangan yang berkualitas dan berelastisitas kepada demand. Maksudnya, semakin tinggi income pendapatannya, semakin tinggi kesejahteraannya, tuntutan terhadap pangan asal hewan, terhadap daging, telur, dan susu akan meningkat. Disitulah kita memilih Provinsi NTT yang merupakan sudah terkenal gudang ternak. Kelebihan keuntungan terhadap ternak yang dimiliki oleh Provinsi NTT harus menjadi keuntungan yang nyata bagaimana meningkatkan income dan kesejahteraan petani peternak dan masyarakatnya. Disitulah substansi tujuan dari public awareness ini, menggugah kesadaran baik itu produsen dan juga itu konsumen. Kita tidak bisa memotong sapi di tepi jalan, di belakang rumah, tidak bisa. Kenapa? Tuntutan pasarnya sudah berubah. Coba kita lihat sekarang di jalan, sudah ada berapa Pak staf ahli ya, Aston, Swiss Bell, Novotel belum masuk Pak. Tinggal menghitung hari, banyak nanti. Atau Hotel Sasando ya, semua bintang 4, bintang 5. Tuntutan terhadap raw material, bahan pangan, menjadi keniscayaan. Itulah yang harus kita sebagai aparat harus mampu mendorong, merebut peluang pasar itu sebelum direbut oleh pihak-pihak dari luar. Jangan sampai Nusa Tenggara ini menjadi pasar, tapi bagaimana merebut pasar. Dan itulah tujuan mulia dari public awareness ini. Memang yang masuk adalah, kebetulan adalah banyak saya mendengar, apa sih kesehatan masyarakat veteriner itu? Memang kata-kata Kesmavet itu agak asing ya. Tapi saya kira kalau para aparat birokrat sudah paham. Dengan meningkatnya middle class, dengan meningkatnya kesejahteraan itu, tuntutan terhadap pangan tadi, asal hewan terutama adalah harus memenuhi kriteria-kriteria aman. Apa nanti aman kita bisa dilihat dalam pertemuan ini. Sehat, apa sehat itu nanti kita bisa minta kepada penjelasan nanti kepada narasumber. Utuh bagaimana, dan juga tak kalah penting adalah halal. Aman, sehat, utuh, halal bukan milik bangsa Indonesia,
tapi adalah milik bangsa, milik umat manusia. Karena apa? Di dalam undang-undang, baik itulah secara internasional, masyarakat itulah mempunyai hak asasi untuk memperoleh pangan yang hewan yang aman, sehat, dan utuh dan halal. Jadi Bapak sekalian, sekali lagi saya sangat bangga tentunya dipilihnya NTT 2 kali karena itu tadi mempunyai faktor-faktor advantage yang kita melihat mampu merebut pasar bukan hanya di NTT sendiri tapi di luar NTT, di mana sekarang kebutuhan terhadap produk asal hewan semakin meningkat. Itulah Bapak Salah. Jadi tujuan yang sebenarnya diadakannya pertemuan ini. Sebagai daerah sentra produksi peternakan, kita harus berubah pendekatan-pendekatan yang bisnis usual. Kita harus menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat, sehingga masyarakat mendapat tuntunan yang sesuai yang dipersyaratkan. Saya kira demikian. Sekali lagi, atas nama pribadi dan atas nama Direktur Jenderal Peternakan, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh stakeholder sehingga terselenggaranya roadshow public awareness kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen yang kedua yang dilaksanakan pada tahun 2014 ini berjalan lancar dan sukses. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita hari ini yaitu public awareness. Ini berkaitan dengan bagaimana kita membangkitkan dan mendorong semangat dan kesadaran daripada pelaku usaha dan juga kita masyarakat konsumen untuk kita harus berhati-hati dalam memproduksi maupun mengkonsumsi pangan asal hewan yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya petani peternak, menyambut baik kegiatan yang bermartabat ini, sekaligus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang telah memilih RPH Noel Baki Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai tempat penyelenggaraan public awareness asal pangan hewan yang asuh. Kegiatan yang kita lakukan saat ini merupakan yang kedua kalinya setelah tahun 2013 yang lalu diselenggarakan di Kompleks Rumah Potong Hewan milik CV Aldia di Desa Oelamin, Kabupaten Kupang. Hal ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami masyarakat Nusa Tenggara Timur, di mana dalam kegiatan ini dapat menyampaikan informasi tentang keberadaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipancarkan langsung ke seluruh wilayah Republik Indonesia melalui siaran langsung Radio Republik Indonesia Programa 3. Kita beri aplaus untuk RRI. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa era globalisasi saat ini telah terjadi perubahan paradigma tentang pembangunan peternakan di Indonesia. Semula bahwa peranan subsektor peternakan selalu mengutamakan kepentingan peningkatan produksi peternakan yang berdasarkan teori manajemen ternak agar dapat meningkatkan pendapatan petani peternak. Tetapi saat ini telah terjadi pergeseran paradigma yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui pemanfaatan hasil ternak
berupa daging, susu, dan telur yang merupakan sumber protein hewani bagi kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 18 Tahun 2009 dikatakan bahwa pengertian kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Sejalan dengan pengertian tersebut bahwa hal yang lebih penting adalah pemerintah bertanggung jawab terhadap penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Jaminan produk hewan tersebut merupakan usaha penjaminan pangan asal hewan berdasarkan aspek higiene, sanitasi produk, dan tempat pengolahan produk agar dapat memberikan ketentraman dan kepuasan batin masyarakat konsumen. Ketentraman dan kepuasan batin yang dimaksud adalah kepercayaan konsumen secara total bahwa produk pangan asal hewan yang ditawarkan benar-benar bebas dari segala yang membahayakan kesehatan konsumen. Saat ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membuka peluang bagi investor untuk berusaha dalam hal penyediaan pangan asal hewan atau produk peternakan lainnya. Seperti halnya telah berdiri rumah potong hewan swasta di Desa Oben, Kabupaten Kupang, milik PT Sagarau Bahari, dan telah berproduksi berupa daging beku dan ikutannya dengan kapasitas produksi 8 sampai 14 ton daging beku per bulan. Selain itu, telah juga berdiri pabrik penetasan ayam Day All Cheat milik PT Caron Pokhan Indonesia di Desa Oefafi, Kabupaten Kupang, serta RPH milik CV Aldia di Desa Oelamin, Kabupaten Kupang. Sementara itu juga telah berdiri meat shop di beberapa kota di NTT. Dengan adanya tempat produksi ternak dan hasil ternak, maka diharapkan akan dapat menjadikan salah satu penopang perekonomian daerah bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai informasi bagi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita telah melakukan penandatanganan MOU dan sebentar lagi akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan pemerintah DKI Jakarta dengan maksud untuk pengembangan agribisnis sapi potong di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk memenuhi sebagian kebutuhan sapi potong dan daging sapi bagi masyarakat di Provinsi DKI Jakarta dengan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pembangunan pusat pembibitan ternak sapi, penggemukan ternak sapi, dan fasilitasi kerjasama dengan pemerintah daerah di wilayah masing-masing dengan pihak swasta. Bapak Ibu undangan yang saya hormati, berdasarkan data-data unit usaha pangan asal hewan di wilayah Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang dan Kabupaten Kupang merupakan wilayah yang terbanyak memiliki unit usaha pangan asal hewan dan pasca panen. Beberapa di antaranya adalah unit usaha pengolahan daging, dendeng, dan abon. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada stakeholder usaha peternakan, pelaku usaha peternakan, dan hasil ternak serta olahannya di daerah ini, atau dengan kata lain, saudara-saudara telah ikut mengambil bagian dalam menopang perekonomian di Nusa Tenggara Timur. Tak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berupaya mendukung terselenggaranya acara public awareness pangan asal hewan yang ASU yang akan kita selenggarakan pada hari ini. Saya berharap kita tetap bekerja sama
dalam rangka meningkatkan perekonomian Nusa Tenggara Timur melalui peningkatan kualitas produk pangan asal hewan sehingga dapat bersaing dengan produk-produk di daerah lainnya. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan izin kita semua yang hadir dalam acara ini, maka acara public awareness pangan asal sehat asal hewan yang asuh di Provinsi Nusa Tenggara Timur saya nyatakan dibuka dengan resmi. Iya, pendengar Radio Republik Indonesia dan pemirsa Televisi Republik Indonesia, selamat berjumpa melalui Public Awareness Kesmafed dan Pasca Panen tahun 2014 kerjasama Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Radio Republik Indonesia. Ya, saat ini kita berada di Rumah Potong Hewan Noel Baki, Kabupaten Kupang, untuk menyelenggarakan dialog yang penting ini. Sekali lagi, kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen kerjasama Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Radio Republik Indonesia. Iya, saudara pendengar dan juga pemirsa Televisi Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur, 3 narasumber telah siap bersama kita untuk saling berdiskusi, boleh saya katakan, dalam Public Awareness Kesmafed dan Pasca Panen tahun 2014 ini. Dan masing-masing akan kami perkenalkan ketiga narasumber kita. Yang pertama adalah Direktur Kesmafed dan Pasca Panen, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Hewan Ahmad Junaidi MMA. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar dan pemirsa RRI di seluruh tanah air. Iya, narasumber kita yang kedua adalah pengajar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya, Dr. Hewan A.T. Sulih Estu Pangesti. Bu Estu, selamat siang. Terima kasih sudah Selamat siang Kak Aser. Iya. Dan narasumber kita yang ketiga adalah Kepala UPT Veteriner Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Hewan Cahyo Sunarno. Selamat siang Pak. Selamat siang. Iya, acara ini akan dipandu saya Aser Rihitugu Dan saya Ina Jara. Ya, baik. Sebelum kita memberi kesempatan kepada narasumber untuk mengemukakan pikirannya, pendapatnya tentang topik kita yang saya yakin sangat penting, ya, bukan sekedar menarik tapi sangat penting. Iya, pendengar Radio Republik Indonesia dan pemirsa Televisi Republik Indonesia, sekali lagi kita dalam Public Awareness Kesmafed dan Pasca Panen tahun 2014 dari Rumah Potong Hewan Noel Baki, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Iya, dialog ini menjadi penting pertama karena Indonesia pernah punya target swasembada daging sapi 2014, kemudian diperpanjang menjadi 2015. Yang pertama, sedangkan Nusa Tenggara Timur sendiri telah mencanangkan provinsi ternak. Nah, visi ini akan menjadi lengkap jika pangan hewani yang dihasilkan melalui 2 target itu nanti memenuhi syarat asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, bagaimanakah asuh itu dan aspek lain yang berkaitan dengan asuh itu yang akan kita bicarakan ya pada dialog ini. Iya, saya pikir kita langsung kepada ketiga narasumber kita dan saya ingin mengawalinya dari Bapak Dr. Hewan Ahmad Junaidi MMA ya. Ya, sebenarnya apa yang menjadi dasar pemikiran sehingga penyadaran publik tentang pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal itu atau asuh itu perlu terus dilakukan kepada masyarakat ini, Pak? Terima kasih Bu Ina. Kita pada saat sekarang ini sudah tidak asing lagi bahwa isu pangan sangat urgen dan sangat mendasar sekali. Indonesia yang kita kenal dengan tanah yang gemah ripah lojunawi, kita mencita-citakan dan itu tertuang dalam satu undang-undang kemandirian dan kedaulatan pangan. Berbicara kedaulatan pangan itu ada 2 aspek. Pangan itu harus tahan dan juga harus aman. Tahan cukup jumlahnya, aman adalah tidak membahayakan. Nah, kita sekarang membahas agak sedikit fokus kepada yang keamanan pangan.
bahasa NTT adalah food safety. Food safety apa? Food safety itu adalah upaya-upaya ini adalah bagaimana memberikan jaminan, menggaransi produk asal hewan itu tadi ya, jaminan untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Itu satu. Karena kita tahu lah, pangan asal hewan, daging telur itu kan pemenuhan protein hewani yang merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup. Iya. Itu yang pertama. Berbicara jaminan keamanan pangan itu tidak hanya untuk mempengaruhi aspek gizi, kebetulan ternak itu mempunyai nilai tambah yang cukup. Apa artinya? Manakala tadi visi misi dan juga dari pemerintah yang akan mencanangkan swasembada dan dengan visinya mengembalikan provinsi NTT menjadi provinsi ternak itu sangat betul sekali sesuai dengan carrying capacity, daya dukung provinsi ini. Kenapa? Tidak hanya meningkatkan gizinya, tapi juga meningkatkan pendapatannya dan kesejahteraannya. Kenapa? Ada nilai tambah itu produk hewan itu. Saya kira gitu. Sehingga perlunya dilakukan adalah menggugah kesadaran bersama untuk memproduksi dan juga mengkonsumsi. Karena pangan itu adalah meningkatkan gizi masyarakatnya dan juga meningkatkan income dan bahkan kesejahteraannya. Jadi itulah dasar yang penting. Dan tak kalah penting adalah kedaulatan pangan tadi. Supaya apa? Dicukupi dari, dipasok, disuplai dari bumi kita sendiri. Saya kira demikian. Iya, iya. Baik, saya kira ini menarik ya. Aman dan dipasok dari bumi kita sendiri, lebih terjamin ya. Iya, ketika kita berbicara tentang keamanan pangan itu sendiri, apakah juga Bapak punya penilaian bahwa pangan asal hewan yang dikonsumsi oleh masyarakat kita di seluruh Indonesia saat ini sudah aman? Iya. Oh, Bagaimana kita bisa menilai, masyarakat awam ini bisa menilai bahwa pangan asal hewan ini aman begitu? Karena sekarang banyak istilah ayam tiren misalnya mati kemarin begitu ya. Malah ada tiren lu mati kemarin dulu misalnya. Ya, daging sapi yang bagaimana yang aman seperti itu? Silakan Pak. Betul. Melihat keamanan di masyarakat itu faktor-faktor penilaiannya cukup luas. Tapi kita harus paham bahwa kita harus mulai dari hulu sampai ke hilir. Tadi kalau sampaikan, masyarakatnya bagaimana? Masyarakat ada dua, produsen dan konsumen. Dan tentu adalah sarana prasarana yang menunjang. Kita tidak akan berbicara keamanan pangan kalau kita melihat rumah potongnya nggak jalan. Pasarnya menjual daging digantung di pohon. Iya apa enggak? Belum lagi nanti di pasar, ayam, daging, sapi dilepas seperti itu saja. Nah, sekarang kita tahu kondisi ini ada di tengah-tengah kita. Saya kira di Nusa Tenggara ini sudah mal-mal sudah ada, pasar-pasar modern sudah ada. Bagaimana menjual daging yang seharusnya? Tidak. Namun begitu tetap kita akan berupaya. Saran kami bahwa penilaian kami memang harus lebih ditingkatkan lagi keamanan pangan ini. Memang tidak ada data, memang makan daging itu ya. Tapi memang kenapa? Memang datanya itu memang tidak dilaporkan. Paling makan daging misalnya sakit perut biasanya, wah saya kebanyakan cabai gitu, kepedesan. Sebenarnya harus kita dievaluasi. Itulah mungkin dari suatu pengelolaan, penanganan pangan asal hewan atau daging itu yang tidak sesuai apa yang dipersyaratkan. Jadi saya tidak bisa menilai, tapi perlu terus ditingkatkan pengetahuannya. Bagaimana masyarakat itu tahu, dan tak kalah pentingnya mau. Orang akan mau manakala memperoleh keuntungan. Waduh, saya kalau membuat daging dibagusin ini harganya tinggi. Wah, harganya saya dapat untung banyak. Wow, saya bisa menjual banyak. Tidak hanya menjual di Kupang saja, bisa juga menjual ke Jawa. Satu kedua, satu saat saya sampaikan tadi. Saya sampaikan, awas hati-hati. Di sini banyak hotel-hotel berbintang. Satu saat persyaratannya hotel berbintang itu memperoleh pangan hewan yang berkualitas. NTT tidak memasok, tinggal kenangan, tinggal impian menjadikan NTT sebagai provinsi
sejuta ternak. Iya, iya, oke, Jadi baik. sangat baik. jelas sekali. Ya, saya ingin menggarisbawahi lagi apa yang dikemukakan. Jadi dia pengertian kesehatan pangan asal hewani itu mulai dari hulu sampai hilir, ya. Hewannya sehat, penanganan di RPH-nya baik, gitu, dan juga Pasarnya, proses pasarnya juga baik. Ya. penjualannya. Kalau begitu kita beralih saja ke akademisi, ya. Dr. Hewan A.T. Sulih Estu Pangesti, pengajar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Kita ingin pengamatan akademisi dulu. Sampai sejauh ini bagaimana Ibu melihat kesehatan pangan asal hewani di Indonesia? Pada prinsipnya dari pemerintah itu sudah memperhatikan ini. Terlihat dari tersedianya rumah pemotongan hewan milik pemerintah yang difasilitasi di mana masyarakat bisa memotong di sana. Kenapa begitu? Karena rumah pemotongan hewan ini menjadi tempat titik poin pertama di mana komoditi hewan hidup dirubah menjadi daging, jadi pangan. Jadi disitulah terjadi kontaminasi pertama terhadap komoditi pangan ini, dan suka tidak suka, mau tidak mau pasti itu ada kontaminasi. Namun bagaimana kita menyiasati supaya hal ini tidak terlalu membuat daging itu jadi kualitasnya menurun. Jadi ada aturannya, Pak. Sebelum dipotong itu sudah dilakukan pemeriksaan sebelum dipotong, atau biasanya disebut dengan antemortem inspection. Jadi ini sudah dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pemerintah. Petugas ya. yang berwenang. Jadi sudah petugas berwenang, ya. Di sana dilakukan pemeriksaan, kalau dia sehat ya boleh dipotong. Atau kalau betina bertanduk, jadi ternak besar betina bertanduk yang masih produktif, itu tidak boleh dipotong kalau tidak ada alasan khusus. Misalnya kalau dia ada sakit tertentu, misalnya TBC, itu masih boleh dipotong tapi dengan persyaratan pengawasan. Kenapa demikian? Karena RPH ini juga berfungsi untuk mengawasi ketersediaan untuk kontinuitas populasi ternak. Jadi kontinuitas ketersediaan ternak, jadi untuk ketahanan pangan. Kemudian setelah dipotong, kalau dia boleh dipotong, setelah dipotong dikulitin, kemudian diperiksa lagi setelah pemotongan atau pemeriksaan postmortem inspection, di mana di sini untuk dilihat kelayakan daging tersebut yang tidak terlihat pada pemeriksaan sebelum dipotong. Jadi alur pengawasan ini sudah jelas ada, Pak, ya. Jadi sekarang masyarakat kalau memang ingin mendapatkan daging yang asuh, tentunya yang tadi seperti di dalam fragmen sudah dijelaskan, di mana ada NKV-nya, ada stempel halalnya. Saya rasa itu Ya, yang mungkin masyarakat harus tahu apa sih NKV gitu. NKV itulah nomor kontrol veteriner. Manakala RPH, unit usaha yang terkait dengan produk hewan yang sudah ber-NKV, itu adalah dia mampu memberikan jaminan bahwa produk yang dikeluarkan dari unit usaha itu adalah mempunyai kriteria yang telah asuh. NKV, ya, menarik. Nomor kontrol veteriner. Nomor kontrol veteriner, artinya itu layak dikonsumsi, begitu ya. Ya. Persoalannya perasaan saya begitu, kita tidak pernah menemukan itu di daging-daging yang dijual ada, ya. di Kupang Khususnya ini, di Nusa gitu Tenggara ya. Timur. Kita Ya. beralih gini ke Kepala Kepala UPT UPT, Veteriner ya. Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, ya, Dr. Hewan Cahyo Sunarno. Kita ingin dapat penjelasan dulu tentang ini, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin kami coba menggarisbawahi gini, sebelum pangan asal hewan bisa dikonsumsi oleh konsumen, kita mencoba untuk menjadikan 3 bagian dalam kegiatan ini. Yang pertama di farm, ya, artinya di farm itu artinya ternak pasti harus sehat, gitu ya. Yang kedua tadi sudah saya sampaikan di tempat atau rumah pemotongan hewan, ya. Di rumah pemotongan itu banyak hal yang sudah harus dilakukan. Tadi sudah disampaikan tentang RPH. Di RPH ini khususnya di Nusa Tenggara Timur memang dari 22 kabupaten baru ada 25 rumah potong hewan. Tetapi ada beberapa kabupaten yang belum ada. Dari sekian banyak itu baru ada 2 yang swasta. Ya. Nah, menyangkut tentang NKV tadi, sebetulnya
unit usaha yang bergerak di bidang peternakan itu harus mempunyai NKV ya. Seperti tadi disampaikan, nomor kontrol veteriner ya. Nah, tujuannya apa? Bahwa NKV itu untuk standarisasi higienis sanitasi, bahwa artinya yang dihasilkan oleh suatu unit usaha tersebut layak untuk dikonsumsi. Nah, untuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini ternyata baru untuk rumah potong hewannya baru satu, yaitu yang swasta itu sudah mendapatkan NKV, itu baru satu, itu pun swasta. Nah, untuk yang RPA yang lain itu masih belum. Ya, itu juga kendala bagi kita yang harus kita benahi ke depannya. Berikut tentang pemotongan di RPH, memang banyak atau ada sebagian sapi yang dipotong bukan di rumah potong hewan yaitu. Nah, ini akhirnya akan menyalahi kesejahteraan hewan. Itu ya pada akhirnya kualitas atau produk atau pangan asal hewan yang dihasilkan pasti akan sedikit menurun. Yang berikut, yang ketiga, pasca pemotongan ya. Pasca pemotongan artinya bagaimana produk atau pangan asal hewan yang dihasilkan oleh rumah potong hewan tersebut bisa atau layak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, dengan demikian pemerintah dalam ini Provinsi NTT melakukan kegiatan yang pengawasan peredaran produk ya. Artinya pengawasan itu bagaimana produk yang sudah dihasilkan dari rumah potong itu bisa layak atau sangat baik untuk dikonsumsi. Di sini peran kami dari UPT Veteriner melaksanakan itu. Kami mengambil sampel di rumah potong, di tempat penjualan daging, baik di kios dan lain sebagainya, yang tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada cemaran mikrobanya, apakah ada residunya, apakah ada zat aditif seperti formalin dan lain sebagainya, apakah tadi mungkin ini hewan atau mati kemarin dan lain sebagainya. Itu saya kira demikian, Bapak. Iya, baik. Pendengar Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia, pemirsa, kita sekali lagi dalam Public Awareness Kesmafet dan Pasca Panen tahun 2014, kerjasama Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Radio Republik Indonesia yang diselenggarakan dari Rumah Potong Hewan Noel Baki, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kami beri kesempatan nanti kepada Anda pendengar untuk bergabung atau memberikan tanggapan melalui line telepon 0380 825 444 ya. Atau line SMS bisa di 081 337 772 121. Ya, saya ulangi SMS-nya 081 337 772 121. Dan saya ingin menuju kepada Ibu Dr. Hewan Ate Sulih Estu Pangestia sebagai kalangan akademisi yang terus memberikan pengamatan dan penelitian ini tentang daging. Kira-kira masyarakat awam juga ingin tahu, Ibu, walaupun tadi dalam fragmen maupun spot-spot dikatakan ciri daging yang sehat seperti ini, mungkin gambaran buat kita semua daging yang bagus untuk dikonsumsi itu seperti apa, dan bagaimana Ibu menilai kualitas daging dari Nusa Tenggara Timur. Ya, Kak Ina. Jadi secara spesifik atau secara umum garis besar, daging yang sehat, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak membeli daging, itu seyogyanya dilihat dari warna yang pertama. Warnanya itu seperti buah ceri, ya, merahnya seperti buah ceri. Sulit memang diceritakan dengan kata-kata. Dengan warna seperti buah ceri itu menunjukkan dia pH-nya sekitar 5,5 sampai 5,7. Pada pH demikian maka itu menunjukkan konsistensi dan kekenyalannya sudah tertentu. Jadi kualitasnya sudah bagus. Yang kedua juga dilihat dari adanya cairan yang ada di permukaan daging tersebut. Daging yang bagus itu adalah kering permukaannya. Artinya basah boleh, waktu dipegang itu tidak terlihat ada lendir. Dan tidak, waktu ditekan juga dia tidak mengeluarkan cairan begitu banyak. Mungkin bisa dilihat, kalau saya tidak tahu ya kalau di NTT ada nggak ya daging gelonggongan. Ada.
Daging gelonggongan itu biasanya karena dia sebelum mati itu, sebelum disembelih itu dipaksa minum air terlalu banyak, maka banyak sekali kandungan airnya, dan biasanya pedagang dalam hal ini menjualnya dia tidak berani ditaruh begitu digantung, ya. Karena kalau digantung cairan itu akan menetes terus. Jadi salah satu tandanya itu memang sedikit berbeda dengan bisa dibedakan dengan daging yang sudah dibekukan kemudian di towing. Memang ada keluar juga cairannya, jus dagingnya itu, tetapi untuk daging gelonggong ini lebih kelihatan menyolok ya, cairannya yang keluar. Selain itu juga kerusakan dari jaringan daging tersebut. Ya. Apa ruginya bagi konsumen kalau mengkonsumsi daging seperti itu, Bu? Begini Pak, daging itu kan untuk dikonsumsi untuk mendapatkan nutrisinya, ya. Nutrisi itu diperoleh dari kondisi daging yang sehat, yang masih dalam kondisi bagus, ya. Kalau sudah banyak mengandung cairan dan sebagainya, maka nutrisinya itu akan ikut keluar. Sehingga pada saat kita memasak itu kita tidak mendapatkan nutrisi yang maksimal, sehingga itu sama saja dengan pemalsuan. Jadi bukan utuh lagi sebetulnya daging gelonggongan ini. Baik. Itu ada tambahan lagi yang penting. Bukan hanya penurunan mutu kualitas, tapi manakala penggelonggongan itu menggunakan air yang tidak bisa kontrol, sehingga mungkin terjadi kontaminasi kuman. Apa? Daging itu bisa menjadikan penyebab penyakit sebagai media penularan suatu penyakit. Jadi begini, kalau semua makhluk hidup termasuk kuman itu membutuhkan air juga untuk hidup. Sehingga kalau kadar airnya tinggi, maka di situ cemaran mikrobanya pasti tinggi. Dan dia juga akan ikut menghabiskan nutrisi yang ada di daging tersebut. Jadi ternyata bahayanya berlipat-lipat atau kerugiannya berlipat-lipat sebenarnya, Bu, ya. Dan yang terpenting juga Pak, dengan daging gelonggong itu kan penyiksaan. Jadi itu tidak sesuai dengan keserawan ya, kesejahteraan hewan. Baik. Ya, Pak Ser, ada pendengar kita yang ingin bergabung bersama kita di line telepon yang sudah disiapkan di 0380825444 atau line SMS 081337772121. Iya, baik. Sambil itu dari audiens ya, dari publik yang hadir di halaman RPH Noel Baki ini, ada yang ingin memberikan tanggapannya tentang topik kita. Saya persilakan, mari. Ini kita melihat bahwa tempat ini merupakan satu tempat RPH yang sangat representatif. Karena apa? Karena luas lahan jelas, sudah terpagar sekeliling, tidak dekat atau jauh dari rumah penduduk, jadi limbahnya pasti aman. Namun saya mohon ada perhatian, tidak saja dari pemerintah Kabupaten Kupang, tapi juga mungkin dari pemerintah pusat dan provinsi, agar supaya RPH ini lebih dimanfaatkan semaksimal mungkin. Yang kedua, mungkin ada juga pakar dari perguruan tinggi, juga dari dirjen dan sebagainya. Saya harapkan harus ada regulasi yang jelas dan tegas mengenai orang atau para pemotong hewan yang tidak menggunakan atau tidak lewat RPH. Sepanjang tidak mempunyai regulasi yang tegas dan jelas, maka saya kira ini kita biasanya meremehkan hal ini. Tapi setelah satu kejadian yang luar biasa, apakah itu disebabkan oleh daging dan sebagainya, baru pemerintah cepat-cepat istilahnya sudah terbakar, baru kita cari pemadam kebakaran, tidak mencegah. Yang berikut, pemerintah juga harus meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kepada para potong hewan. Karena saya tahu orang yang potong hewan tidak terlalu banyak, tapi cukup staf di dinas peternakan baik provinsi maupun kabupaten yang secara jujur mungkin masih banyak yang menganggur. Harusnya mereka turun ke lapangan, memberikan pendampingan dan sosialisasi mengenai bagaimana pemanfaatan potong hewan di RPH dan kalau potong hewan di luar RPH bagi kesehatan masyarakat pada umumnya. Dan yang terakhir, saya lihat bahwa Kabupaten Kupang ini pernah menjadi gudang ternak, tapi sekarang kita agak menurun sekali. Sedangkan ada beberapa perusahaan-perusahaan ternak
dan juga BUMN yang hari ini hadir juga bersama kita dari Berdikari yang akan memanfaatkan tempat ini. Saya minta pemerintah lebih memperhatikan mulai dari peternak. Jadi tidak saja dia memperhatikan setelah sapi masuk di RPH, tapi dari peternak sudah harus kita bimbing sehingga ternak itu sehat dan betul-betul bisa sampai pada asuh yang kita harapkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jerry Manofe, anggota DPRD Kabupaten Kupang. Ya, 82543 kali ada telepon, silakan. Ya, lain telepon kita buka. Halo. Dari Irawan di Semarang. Iya, Pak Irawan, silakan Pak. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Kepada Ibu Dokter barangkali mau nanya Bu, untuk hewan yang setelah postmortem pun masih ada, misalnya mohon maaf daging kita pada hati, yang kami mau tanyakan bedanya pada 11 bulan penjualan umum di pasar setelah RPH ini dengan 1 bulan pada saat kebutuhan daging banyak untuk misalnya untuk peristiwa itu ada begitu. Nah, kenapa uniknya itu kemudian setelah anthem tadi ada di di hari yang 1 bulan itu, sementara yang 11 bulan yang lain kan tetap ada kebutuhan hewani untuk Nusantara atau nasional begitu. Tapi isunya tidak muncul. Apakah karena kebutuhan dagingnya banyak sehingga padahal mereka makannya juga asupannya kan dari tambahan dan terusnya begitu. Tapi kenapa ada angka isunya itu menjadi tinggi? Oke. 1 atau 2 bulan ini saja. Iya. Baik. Baik, kita beri kesempatan ada satu lagi dari publik yang hadir di RPH Noel Baki ingin memberikan komentar, silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Martono Adi Priyatno, Martono AP. Saya dokter hewan dari Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur. Syarat-syarat apa saja untuk mendapatkan nomor NKV? Syarat administrasinya apa? Syarat teknisnya juga apa? Kemudian untuk di kabupaten kita yang lalu sudah mencoba mencari tahu di Jogja, saya studi banding di sana di RPH Jogja untuk belajar tentang pengecapan dan uji lapangan. Nah, yang pertanyaan bagi saya, apakah boleh kita menerapkan pengecapan daging itu sementara nomor NKV-nya belum ada? Kalau lihat di buku ini kan dicantumkan nomor NKV-nya di bawah, stempel bagian bawah. Kami di Sumba itu pemotongan maksimal paling 2, Pak. Kalau kita membangun RPH dengan kapasitas yang sekitar 10 atau di atasnya, kita nanti berat di eksploitasinya, listrik, tenaga kerja dan sebagainya. Apakah tidak bisa dirancangkan begitu? Dirancang RPH kecil tetapi standar higienis dan sanitasinya tetap seperti standar RPH besar begitu. Karena dulu pada waktu saya pertama kali masuk di dinas sekitar tahun sekitar 99 itu kalau nggak salah ada itu model municipal slaughterhouse atau RPH yang untuk daerah-daerah kecil, daerah terpencil, supaya kita bisa adopsi. Terima kasih. Terima kasih Pak Martono. Terima kasih dari Ketua DPR Kabupaten Kupang Pak atas pertanyaannya. Tadi ada beberapa usul dan juga ada pertanyaan yang perlu kami tanggapi. Noel Baki ini memang secara luas sangat representatif dan pemerintah melakukan pendampingan dan sosialisasi tak henti-hentinya. Contohnya sekarang ini. Tentunya kalau pemerintah kabupaten kota sudah sering. Pernah sebagai gudang ternak bagaimana ini untuk mengembalikannya? Pertama kali Pak dari Ketua DPR, seminggu yang lalu pemerintah jelas ingin merevitalisasi rumah potong Noel Baki ini. Dan kita para pemainnya. Kami menyadari pembangunan rumah potong itu bukan hanya dari aspek teknis saja, tapi dari aspek ekonomis dan bisnisnya. Itu break even point berapa jumlah pemotongan yang ekonomis. Oleh karena itu kita membawa para pelaku dan bagaimana mengoptimalkan sehingga RPH Noel Baki ini adalah bisa beroperasional. Dan tentunya kita harus mempunyai orientasi sekaligus nanti jawab yang Sumba Timur. Kalau 2 bagaimana?
Makanya kita orientasinya bukan hanya di lokasi ini. Bagaimana sebagai gudang ternak, sebagai provinsi entitas ternak, berpikiran luas. Bagaimana bisa mengintervensi pasar yang di luar NTT yang kekurangan ternak gitu. Tapi bukan ternak yang dikirim, tapi adalah daging. Itulah RPH yang berfungsi. Tapi untuk membawa daging itu ada persyaratan. Kenapa? Produk asal hewan, terutama daging itulah cepat rusak. Makanya perlu ada persyaratan namanya rantai dingin. Itu harus dibangun. Masalah rantai dingin adalah salah satu titik kelemahan bangsa ini. Kenapa? Karena tidak biasa. Tidak biasa memikirkan memotong ternak itu dipakai untuk seminggu yang lalu. Tidak. Kenapa? Para pelaku jagal itu adalah memotong hanya untuk hari ini. Makanya bangunnya pagi-pagi. Motong hanya 1 ekor, sudah selesai, udah. Kalau disaruh, disimpan, itu daging tidak laku. Itu yang pertama. Jadi, Pak Jeremy, ya, kami jelas pemerintah akan mengoptimalisasi dan ini. Dan perlu disadari, kira-kira 2 tahun yang lalu kita melakukan rehab di Nol Baki ini. Dan tentunya kalau nggak salah untuk tahun 2012 kami akan melakukan rehab lagi, Pak, supaya optimal. Bahkan dari pelaku swasta berdikari, ya, pelaku nasional itu Pak, BUMN yang memang fokus kepada industri peternakan, terutama rumah potong dan industri perdagingan, dia sudah melirik Nol Baki. Inilah salah satu kesempatan, Pak. Karena apa? Kalau nanti daging yang ada di Kupang ini mampu nanti memasok, akan tumbuh nanti kegairahan peternak itu. Peternak tidak bergairah karena tadi tidak memperoleh keuntungan. Oke, baik. Tapi itu. Baik. Dan lagi ada ini tadi Pak, Pak siapa? Nanti dari Bu Suli tambahkan ya. Iya. Kenapa kok hanya Idul Adha? Sebenarnya yaitu Idul Adha kan cepat waktunya. Tapi bukan berarti 11 bulan tidak dilakukan. Tidak. Peraturannya sudah jelas. Di dalam Undang-Undang 18 tahun 2009 yang dirubah kemarin sama DPR menjadi 41, setiap daging yang akan diedarkan ke masyarakat harus dipotong di rumah potong hewan. Pemerintah atau kalau tidak ada yang ditunjuk oleh pemerintah, dan harus dilakukan stempel. Jadi perlakuan stempel itu Pak wajib. Tinggal sekarang dinas-dinas itu bagaimana penegakan hukumnya. Tolong nanti itu ditegakkan undang-undang itu. Memang yang lebih baik adalah harus ada perdanya Pak, supaya nendang itu undang-undang. Saya kira demikian. Itu untuk jadi Pak Irawan di Semarang. Peraturannya itu sudah ada Pak. Bagaimana law enforcement? Ada, jangan takut. Ya, baik Pak Ahmad Junaidi, saya pikir sudah cukup jelas ya. Hewan harus dipotong di rumah potong hewan gitu ya, bukan dipotong di rumah sendiri, apalagi di kandang hewannya ya. Ada satu yang terlewatkan dari Pak Jerry, ini saya arahkan kepada kepala Pak Dr. Hewan Cahyo Sunarno gitu ya. Adakah pendampingan untuk pemotong hewan Pak di Kupang atau di NTT ini? Ya, baik, terima kasih. Memang dari kami dari Dinas Peternakan Provinsi Sunda Timur memberikan suatu pendampingan terutama untuk pejagal supaya pertama bagaimana memotong hewan secara baik, terutama untuk menyangkut tentang kesejahteraan hewannya. Ada berbagai macam, termasuk juga untuk petugasnya, bagi petugas yang mendamping, petugas baik pemeriksaan antemortem, baik petugas postmortem, itu kita sudah istilahnya memberikan peningkatan kapasitasnya, yaitu berupa mungkin pelatihan atau BIMTEK. Itu biasa kita lakukan di Nusa Tenggara Timur ini melalui bagaimana memeriksa, dan terutama yaitu adalah terutama untuk bagaimana memotong daging yang benar, itu istilahnya untuk butcher butchering ya, itu yang sangat penting. Artinya tidak memotong daging sembarangan gitu loh, artinya tingkat keutuhan dan itu sangat baik gitu loh. Jadi berbagai macam kegiatan memang sudah dilakukan, terutama untuk pejagal-pejagal, terutama yaitu untuk bagaimana keserawannya sangat dijaga gitu. Menjawab Pak Martono AP dari Sumba Timur dulu. Ya. Syarat untuk dapat nomor itu tadi NKV. Ya, silakan Pak. Nanti ya. Untuk memperoleh NKV sudah ada peraturan menterinya yang akan melakukan pengawasan, dan teknis adalah ada di provinsi dan kabupaten kota. Dijelas sudah ada apa persyaratan-persyaratannya. Persyaratannya itu kami tidak memberikan persyaratan yang muluk-muluk. Masih ada.
kami tidak ingin memberikan misalnya kalau yang tidak memenuhi tidak boleh beredar. Karena ada peraturan menteri itu nanti ada yang namanya pembinaan, disebut sebelum mendapat NKV kami berikan NKV, dibina sampai dia itu untuk ke NKV. Karena masalah NKV itulah masalah suatu persyaratan hygiene sanitasi yang sudah given. Kita tidak bisa bertawar-tawar lagi. Kalau nggak mampu Anda tidak akan memperoleh NKV. Yang tidak memenuhi boleh masih tetap melakukan pengecapan, pemeriksaan boleh. Karena aspeknya tuh sangat banyak untuk memperoleh NKV itu. Kalau terkait RPH yang tadi mendapatkan anggaran 1,8 tapi dibuat RPH yang kecil, boleh tidak itu Pak? Oh, jelas. Sebenarnya memang betul dari Sumba itu ya. Kita ada memang skala kecil ya yang ini. Namun begini Bapak sekalian ya, memang kan bangsa Indonesia kan bermacam-macam ya. Di satu sisi ya kita kekurangan ternak, kekurangan daging. Di Jawa kan kekurangan daging ya. Kenapa kita itu harus pandai melihat potensi, melihat peluang? Apa salahnya sih Sumbawa itu memotong 10? Siapa tahu yang 8 itu Sumba Timur ya. Sumba Timur, yang 8 itu dikemas, didinginkan, ada teknologinya. Ya, oke, baik. Dan itu apa? Meningkatkan kesejahteraan dari peternaknya. Ya, dipotong dalam jumlah besar, dikemas, ini berkaitan dengan SMS yang masuk nih. Pak Sugianto di Padang Sijunjung, Sumatera Barat ya. Ini saya tujukan kepada Ibu nanti. Ya. Daging yang masuk di lemari es bisa dikonsumsi secara sehat sampai berapa hari, Bu? Silakan. Singkat saja, Bu. Tergantung belinya dari mana. Tergantung belinya dari mana, ya. Masalahnya tadi yang saya sudah dijelaskan berulang kali, rantai dingin itu memegang peranan penting. Jadi pada saat pemotongan, kalau setelah dipotong kemudian dagingnya diperlakukan ada rantai dinginnya, ini rantai dingin dalam hari ini 4 sampai 5 derajat. Kemudian di pasar pun dipasarkan dalam keadaan dingin, maka dia bisa tahan sampai 4 hari. Di kulkas atau di refrigerator lemari dingin yang di bawah itu Pak ya, bisa sampai 4 sampai 5 hari. Tapi kalau belinya di pasar, nah itu sudah nggak berlaku lagi. Kalau yang belinya dipotong di pasar, tidak jelas gitu ya. Ya, nggak artinya udah terbuka, kena lalat, udara langsung, itu saya anjurkan untuk langsung dimasak. Pokoknya ada treatment pemanasan, baru setelah itu bisa dikonsumsi atau disimpan. Iya. Masih dalam public awareness Kesmafet dan Pasca Panen Rumah Potong Hewan Noel Baki Kabupaten Kupang. Saya lanjutkan dulu SMS-nya ya rekan Ina. Ini dari Anwar di Sumbawa. Senang ada acara seperti ini. Pertanyaannya, debasing konsumen, bagaimana memilih daging yang aman dan layak di kios daging di pasar ya. Bagaimana memastikan daging diproduksi di RPH? Oke, tadi sudah sedikit disinggung, saya lanjutkan dari Sumio di Manggarai. Bagaimana kalau daging itu bertahan lama atau tidak busuk dan bebas dari kuman? Mohon caranya ya. Ya mungkin nanti akademisi menjawab. Dari Nabire, Papua. Bu, saya mau tanya, kebanyakan daging itu sudah di kulkas, apakah masih baik untuk dikonsumsi? Ya tadi sudah disinggung ya. Oke, tidak apa-apa, kita lewatkan. Apa peran pemerintah dalam hal ini, departemen atau instansi terkait dalam mengedukasi masyarakat tentang pangan hewani yang asuh, yang dipotong sendiri di kampung, yang jauh dari rumah potong? Iya. Seperti itu, oke. Dari Julius, warga NTT tapi di Bogor ya. Terima kasih Pak Julius ya, selamat siang. Berikut ada lagi, apa hukumannya kepada pedagang kalau menjual daging yang tidak layak ya, sebagai efek jera? Dan kapan acara seperti ini dibuat di Sorong untuk, karena sering kami dengar. Nah ini untuk Pak Junaidi dan teman-teman dari Dirjen nih, kapan di Sorong? Baik, singkat saja, waktu kita saya yang paling di belakang tuh ya. Alhamdulillah sekarang masalah keamanan pangan itu ternyata bukan hanya di peraturan dari Kementerian Pertanian, ada juga dari penjaminan konsumen, dan juga ada bahkan dari tindak pidana korupsi. Jadi kalau dia melakukan pelanggaran menjual daging yang tidak layak, dia akan dikenakan sanksi dan juga dikurungi. Contohnya adalah banyak di Jakarta kemarin, di Jawa Barat. Jadi akan dikurung dia. Oke, baik. Ya, Ibu silakan singkat saja Bu. Saya rasa saya sudah menjelaskan daging yang baik dan benar, baik itu seperti apa. Jadi warnanya merah seperti buah ceri, konsistensinya kenyal, kalau ditekan dia akan lentur kembali lagi, tidak membentuk lekuan jari, kemudian juga tidak lengket, dan pada saat ditekan tidak banyak keluar cairan. Itu. Jadi yang di kulkas pun seperti itu ya. Yang di kulkas pun demikian. Oke, baik.
Ya, pendengar, demikian ya 3 narasumber telah memaparkan kepada kita tentang kesehatan pangan hewani. Iya. Gitu ya. Kita berharap dari diskusi ini ya bisa melahirkan pemikiran di masyarakat bahwa bagaimana mengkonsumsi daging yang sehat dan aman. Iya. Dan kita garis bawahi prosedurnya itu bukan saja aman di RPH, tapi mulai dari peternak ya. Betul. RPH dan juga penanganannya itu dijual. Baik, terima kasih kepada Direktur Kesmafet dan Pasca Panen Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Pak Dr. Hewan Ahmad Junaidi MMA. Terima kasih Pak Asir juga. Iya. Terima kasih juga kepada Ibu Iya. Dr. Hewan Ate Suli Estu Pangesti, pengajar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya. Ya, terima kasih Bu. Dan juga Kepala UPT Veteriner Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Hewan Cahyo Sunarno. Ya, terima kasih sekali lagi. Selamat siang dan sekali lagi terima kasih untuk semua hadir di RPH Noel Baki, dan kami kembali kepada rekan penyiar di Pro 3 Jakarta. Dan pemirsa, dengan mengetahui pangan yang asuh, terutama pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan juga halal, diharapkan memberi jaminan kepada masyarakat untuk memilih konsumsi pangan yang tentunya berkualitas. Dan saudara, inilah akhir dari acara laporan TVRI edisi hari ini. Saya Baby Nailius, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di laporan TVRI selanjutnya. Sampai jumpa. Hidup sejahtera menuju NTT baru, bersama kita pertahankan NTT sebagai provinsi ternak. Tingkatkan mutu